Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi Dekret Presiden. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe, klik, komen, dan share. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian Dekret Presiden terlebih dahulu. Dekret Presiden adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Latar belakang Dekret Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Tujuan Dekret Presiden. Tujuan latar belakang Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ialah untuk menanggulangi persoalan yang berlangsung di Indonesia, yaitu yang memburuk dan tidak teratur, serta untuk melindungi negara. Isi latar belakang Dekret Presiden. Kehampaan konstituan dalam kehampaan Undang-Undang Dasar sehingga Indonesia tertarik ke jurang perpecahan dampak dari kehampaan konstituan tersebut. Indonesia tidak mempunyai tumbuhan asas yang mantap, kondisi politik yang kian berantakan dan inferior, banyaknya partai dalam Kongres yang mempunyai opini berbeda dan selalu berupaya melegalkan seluruh cara tujuan partainya terpenuhi. Undang-Undang Dasar yang sebagai implementasi pemerintah yang belum berbuah hasil dibuat, sementara Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan metode pemerintah demokrasi liberal yang diibaratkan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Berlangsungnya perlawanan yang mengarah ke aksi listimi, terjanggalnya konsistensi nasional, dampak pertikaian antar partai politik. Isi Dekret Presiden. 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Penasehat Agung DPA. Dampak positif dan negatif Dekret Presiden. Dampak positifnya: 1. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan kritis politik yang berkepanjangan. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Dampak negatifnya: 1. Memberikan kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terkiat pada masa demokrasi yang terpimpin dan berlanjut sampai periode baru. 2. Memberikan peluang bagi militer yang untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. 3. Ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan tidak konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Sekian dari saya.